Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Selamat datang jamaah kajian hasanah yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi ini Allah masih memberi waktu untuk kita untuk duduk di majelis ilmu, majelis yang penuh dengan keberkahan. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini menambah pundi-pundi amal kebaikan yang kelak menjadi bekal kita di akhirat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, guru kita Ustadz Rashid Abu Rosidah sudah hadir di Zoom. Pagi ini kita masih membahas kitab Masail Jahiliyah, tradisi jahiliyah yang ditentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tema membuat kedustaan pada Allah dan Rasulnya. Sebelum kita memulai kajian, untuk yang ingin bertanya silahkan chat ke PJ pertanyaan. Tafadhal Ustadz untuk memulai kajian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jemaah sekalian, para akhwat, para ummahat, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita lanjutkan pembahasan Masail Jahiliyah. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang menggelari para pengikut kebenaran dengan julukan yang aneh, memberikan julukan buruk dan mendustakan kebenaran. Maka pada kesempatan di pagi hari ini insya Allah kita akan membahas kelanjutan dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan lalu, membuat kedustaan, namun membuat kedustaan yang lebih parah, yakni membuat kedustaan pada Allah dan juga Rasul-Nya. Apa yang dimaksud dengan membuat kedustaan atas nama Allah dan Rasul-Nya? Membuat-buat kebohongan atas nama Allah. Maka jelas ini sebuah bentuk pendustaan terhadap kebenaran. Dan ini lebih parah dibandingkan itu. Kenapa? Karena membuat-buat kebohongan atas nama Allah. Bukti tentang hal ini ada banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah kemudian yang banyak sekali kita, sebagian di antara kita, mencontoh apa-apa yang telah dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka mengklaim bahwa apa yang mereka pegang itulah yang benar. Mereka mengklaim bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan mereka untuk berpegang teguh kepadanya. Padahal apa yang mereka berpegang teguh kepadanya adalah sebuah kesalahan. Agama Islam bagi mereka bukanlah agama yang benar. Dan bagi mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk mendustakannya. Maka semua itu adalah sebuah tuduhan tanpa dalil, tuduhan tanpa bukti. Agama Islam yang kita sendiri meyakini dan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan innad dina indallahil Islam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyampaikan kepada Nabi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Agama yang terbaik
Tapi menurut mereka, ini bukanlah agama yang benar. Menurut mereka, justru Allah telah perintahkan kepada mereka untuk mendustakan agama ini. Dan ini sebuah kedustaan. Ini sebuah tuduhan tanpa bukti. Dan demikianlah para ahlul bidah, demikianlah para pengikut kesesatan. Mereka akan meyakini bahwa ibadah mereka, bid'ah mereka adalah sesuatu yang benar. Mereka tidak merasa salah. Makanya kemudian sebagian ulama mengatakan bid'ah ini sesuatu yang lebih ditakutkan dibandingkan dengan maksiat. Kalau maksiat, seseorang berzina, seorang mencuri, seorang korupsi, dia di dalam hati kecilnya akan mengetahui bahwa ini ada keliru. Tapi kalau bid'ah, sebuah kekeliruan, tapi dia akan menyangka melakukan kebaikan. Sehingga akan terus-menerus dalam kesalahan tersebut yang mereka anggap sebagai kebaikan. Taib, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, disebutkan di sini oleh beliau, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, iftira'ul kadhib 'ala Allah wa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa takdzibul bil haqq. Mereka membuat kedustaan terhadap Allah. Kedustaan terhadap Allah dan juga kepada Rasulnya. Wa takdzibu bil haqq, dan kedustaan terhadap kebenaran. Kenapa demikian? Mereka tatkala disebutkan dalam riwayat tawaf di depan Ka'bah, dan mereka mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana bihadza. Kami dapati nenek moyang kami melakukan yang demikian dan Allah perintahkan kami untuk mengerjakannya. Mereka mengatakan ini ketika mereka ini tawaf di Baitullah dengan keadaan telanjang. Ketika mereka ini berbuat, dan jelas-jelas itu sebuah kemungkaran. Mereka mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana. Kami dapati nenek moyang kami melakukannya. Wallahu amarana biha, dan Allah telah perintahkan kami untuk melakukannya. Dusta ini. Dusta. Allah kemudian sebutkan wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengadakan kedustaan atas Allah? Siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang dia berdustanya atas nama Allah? Atau dia mendustakan ayat-ayatnya. Innahu la yuflihul zalimun. Sejatinya Allah tidak akan memberikan keuntungan, memenangkan pertolongan atau apapun itu kepada orang zalim. Tidak akan. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan wa inna minhum la fariqan yalquna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Dan sungguh di antara mereka ada satu kelompok yang yalwuna alsinatahum, memainkan lidahnya dalam membaca Al-Quran, membaca Alkitab. Litahsabuhu minal kitab, agar engkau menyangka bahwa yang dibaca itu adalah bagian dari Alkitab, dari kitab suci. Wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukan dari kitab, itu bukan bagian dari firman Allah. Wa yaquluna huwa min indillah, tapi mereka mengatakan ini datangnya dari Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka itu sedang berdusta atas nama Allah dan mereka mengetahui. Bahasa kita, mereka ini salah ngeyel. Mereka ini salah ngeyel dan mereka menyangka bahwa itulah dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Sebuah kedustaan. Dalam ayat yang lain dalam surat An-Nahl, Allah Ta'ala mengatakan innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Sejatinya yang membuat kedustaan, mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. La yu'minun. Tidak beriman kepada apa? Tidak beriman kepada ayat-ayat Allah.
ulaika humul kadzibun. Dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Dinukilkan pula di sini oleh beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am. Allah mengatakan, wa in tuti akthara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Tatkala engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari muka bumi. Bagaimana bentuk penyesatan mereka? Iyattabi'una illa dhann wa hum wa inhum illa yakhrusun. Mereka itu mengikuti prasangka saja. Wa inhum illa yakhrusun. Padahal mereka itu hanya membuat kedustaan. Maka inilah orang-orang yang senantiasa membuat kedustaan terhadap Allah, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapati banyak orang mengatakan ini perintah Al-Quran, padahal tidak ada di dalam Al-Quran. Ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak ada dalam hadis. Kalau itu Al-Quran, banyak di antara kita yang bisa meneliti mana ayatnya, dilihat, tidak ada. Tapi celakanya banyak yang kemudian dia mengatakan ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak ada sifat beliau, sikap beliau, perkataan beliau, perbuatan beliau demikian. Mereka membuat hadis-hadis palsu. Mereka membuat hadis-hadis palsu. Dan orang-orang percaya tanpa verifikasi. Orang-orang percaya begitu saja tanpa melakukan validasi. Apakah memang benar hadis tersebut valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka subhanallah, di dalam sebuah hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man haddatha anni bihadithin wa huwa yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang meriwayatkan satu hadis dari wa huwa yara annahu kadhib, dan dia mengetahui bahwasanya itu adalah sebuah dusta, fahuwa ahadul kadhibain, maka sejatinya dia adalah salah satu dari para pendusta. Sudah jelas Nabi stempel orang-orang yang ia mendustakan apa-apa datangnya dari Nabi sebagai salah satu dari para pendusta. Dari para pendusta-pendusta yang ada, dia salah satu. Maka para jamaah sekalian, membuat kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya, ini bukan sesuatu yang remeh. Kalau kedustaan kepada orang saja, sudah dikatakan dalam hadis sebagai salah satu tanda kemunafikan. Apalagi kalau kedustaannya kepada Allah dan Rasul. Maka inilah penyimpangan kaum jahiliyah. Mereka berbuat kedustaan atas Allah. Za'amu anna Allah amarahum bikashfil aurah. Mereka ini mengklaim bahwasanya Allah perintahkan mereka untuk bertawaf di depan Ka'bah dengan mengumbar aurat. Yakni dengan apa? Dengan ketelanjangan saat tawaf. Maka mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Subhanallah. Allah Ta'ala mengatakan bagaimana mereka ini suka mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan sebaliknya menghalalkan pula apa yang Allah haramkan. Dalam surat An-Nahl Allah Ta'ala mengatakan, wa qala alladhina asyraku law syaa Allah ma abadna min dunihi min syai'. Ketika orang-orang musyrik ini mengatakan asyraku law syaa Allah ma abadna min dunihi min syai'. Jika Allah ini menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia. Nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min syai'. Begitu pula, baik itu kami, bapak-bapak kami, dan tidaklah kami mengharamkan apapun itu kecuali dengan seizinnya. Kadzalika fa'ala alladzina min qablihim. Begitulah yang diperbuat oleh orang-orang sebelum mereka.
Mereka apa? Mengharamkan apa-apa tanpa seizin Allah. Fahal 'alal rusuli illal balagul mubin. Bukankah kewajiban atas para rasul untuk memberikan atau untuk menyampaikan amanah dengan jelas? Maka orang-orang musyrik seringkali ketika melakukan sebuah amalan dinisbatkan bahwa Allah perintahkan kepada mereka hal tersebut. Allah telah wajibkan atas mereka hal tersebut. Padahal sama sekali tidak ada perintah Allah, apalagi kewajiban yang Allah berikan. Apalagi perintah dari Allah yang memang sifatnya wajib. Dan para jamaah sekalian, ketika hal ini dipelajari, begitu pula dirumuskan oleh para ulama, ada sebuah pepatah atau ada sebuah perkataan syair-syair yang diungkapkan oleh para ulama seperti cinta seseorang kepada Laila. Kullu yadda'i wasla bilaila. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Wasla bilaila, punya kedekatan dengan Laila, punya hubungan dengan Laila. Wa Laila la tuqirru lahum bidzalik. Tetapi Laila sama sekali tidak mengakui seorang pun dari mereka. Makanya yang penting itu bukan bagaimana kita mengatakan apa, bukan yang penting bagaimana kita mengklaim cinta kepada Allah, tapi bagaimanakah dalil ini berkata dan bagaimana Allah ini cinta atau tidak dengan mereka. Sebagaimana perkataan dari para salaf, laisha sa'na an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Bukan jadi permasalahan apakah engkau cinta atau tidak. Engkau silakan saja mengaku cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Tetapi yang jadi persoalan, walakinna sya'na an tuhab. Apakah engkau ini dicintai atau tidak? Engkau mengatakan ini adalah perintah Allah. Tapi kenyataannya, apakah memang benar-benar Allah perintahkan demikian? Mana? Tidak ada. Allah benar-benar perintahkan demikian. Bagaimana mungkin Allah akan perintahkan seseorang ini tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang? Tidak mungkin. Nah, para jamaah sekalian, para akhwat, para ummahat, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula disebutkan dalam surat Az-Zuhruf, di antara kedustaan mereka, waqalu, mereka orang-orang musyrik itu mengatakan, law sya'ar rahman ma'abadnahum. Sekiranya Allah yang Maha Pengasih ini menghendaki, maka sungguh kami tidak menyembah malaikat. Tidak menyembah malaikat. Ma lahum bidzalik min ilmin. Tidaklah mereka dalam hal tersebut memiliki sedikit pun ilmu. Tidak. Inhum illa yakhrusun. Melainkan mereka hanya menduga-duga sementara, menebak-nebak saja. Ini semua kedustaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan inilah kemudian mengapa kita harus berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Jangan kemudian dengan mudah orang lain mengatakan, ini ada dalam Al-Quran, ini ada dalam Sunnah, mana? Makanya sering sekali dalam hal literasi, kita sampaikan kalau menyebutkan dalil, hadis, harus jelas tarkimnya, harus jelas penomorannya. Jangan hanya menyebutkan sebuah lafal, biasanya dalam kurung tertulis al-hadis. Al-hadis ini perkataan siapa? Hadis ini kan perkataan. Hadis ini kan perkataan. Baru kalau kita lihat pada apa makna hadis secara keilmuan, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw taqririn. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, penetapan atau sikap, begitu pula sifat beliau. Ini kalau kita lihat ditinjau dari ilmu hadis. Tapi kalau hanya disebutkan bla 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 lalu ditanyakan atau dibuat dalam tanda kurung al-hadis, ini sebuah kedustaan. Kita mau ngecek di mana?
Bahkan ketika disebutkan ini HR Bukhari, hadis riwayat Bukhari, nomor berapa? Kita berada di akhir zaman, di mana banyak orang membuat kedustaan ini hadis ada dalam Sahih Bukhari. Nomor berapa? Biar bisa kita cek nomornya. Ini. Lalu dikatakan riwayat Imam Muslim. Nomor berapa? Jangan hanya katakan HR Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Iya, riwayat Imam Muslim nomor berapa? Agar kita bisa mengecek. Maka menisbatkan kedustaan kepada Allah dan Rasul-Nya, kita telah mengetahui ini tradisi jahiliyah. Dan kita harus waspada terhadap keburukan ini, kejahilian ini. Terkadang mereka tidak mendustakan Allah. Tapi kemudian mereka bermudah-mudahan tidak memeriksa kembali setiap nukilan-nukilan tentang Allah. Memang tidak ada niat untuk mendustakan Allah, tapi di dalam ucapannya dia mudah mengatakan ini apa yang Allah perintahkan, ini apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Hati-hati. Nah, maka nukilan-nukilan yang kita buat, statement-statement yang kita buat, kalau kita nisbatkan kepada Allah dan Rasul-Nya, hati-hati. Jangan sampai kita mengatakan ini qala Allah padahal tidak ada di dalam Al-Quran. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan tapi tidak ada. Kalaupun ada tapi dhaif. Kalaupun ada tapi itu palsu. Maka jangan. Begitu pula seruan bagi kita yang telah memiliki sedikit pengetahuan. Kalau mengetahui di sana ada hadis palsu, kalau mengetahui di sana ada hadis yang dhaif, jangan disebarluaskan. Jangan dipromosikan, jangan digembar-gemborkan. Jangan. Bahkan kita harus menjelaskan ini hadisnya palsu. Seperti mengatakan an-nadhafatu minal iman. Sering kita dapati di SD, SDK, di TK, TKK tertulis an-nadhafatu minal iman di dalam kurung al-hadis. Ini bukan hadis. Kalau hadis at-tuhuru syatrul iman, bukan an-nadhafatu minal iman, walaupun maknanya sama. Ini hati-hati. Maka wajib bagi kita yang telah memiliki sedikit ilmu, wajib bagi kita yang memang hendak menyampaikan, hendak masuk dalam bahtera dakwah, mulai memberikan nasihat, entah itu kepada keluarga yang paling dekat, entah itu kepada pasangan, anak, orang tua, mulai mendakwahkan. Harus melakukan cross-check, harus melakukan validasi terhadap apa yang ingin ia sampaikan. Jangan sampai ia ingin menyampaikan sesuatu lalu diklaim ini ada dalam Al-Quran. Tidak ada padahal. Ini ada dalam hadis, padahal tidak ada. Tidak boleh terburu-buru. Karena terburu-buru, keliru dalam hal ini berarti sama artinya dengan mengucapkan sesuatu, berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Dan mengata-ngatakan sesuatu, berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu adalah sebuah kejahatan. Sebuah kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kita dalam surat Az-Zumar. Allah berfirman, "Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi idza ja'ah." Maka siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang-orang yang ia membuat kedustaan terhadap Allah? Mimman kadzdzaba 'ala Allah. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang membuat kedustaan atas Allah? Wa kadzdzaba bis-sidqi idza ja'ahu. Begitu pula mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan mereka semua? Tidak ada. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Bukankah di neraka jahanam itu adalah mathwa, tempat kembali. Bagi siapa? Lil kafirin. Bagi orang-orang kafir. Maka ikhwatal iman ahabakumullah. Mari kita belajar. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan kebiasaan kita, jangan tolak.
Jangan tolak dengan apa? Dengan kedustaan. Tidak ada itu di dalam syariat. Tidak ada itu di dalam Islam. Subhanallah. Atau kemudian meragukannya. Ah, masa iya itu ada dalam Islam? Nah, jangan. Kalau di sana ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dan disampaikan pada kita dalil yang jelas, Al-Quran, disebutkan surat dan juga ayatnya, hadis, disebutkan siapa riwayat dan juga nomornya. Sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu kita, jangan ditolak dengan kedustaan. Enggak, itu enggak benar. Ah, itu ngawur. Bukan begitu maksudnya. Jangan begitu. Maka ini sebuah kekeliruan. Dan kekeliruan yang seperti ini, yang notabene dimulai dari orang-orang jahiliyah, diikuti oleh umat-umat akhir zaman di zaman sekarang. Na'udzubillah waliyadzubillah. Maka hati-hati membuat kedustaan. Hati-hati membuat kedustaan atas nama kaum mukminin. Jangan. Maka ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jamaah sekalian, mari kemudian kita lebih hati-hati lagi. Jangan sampai kita tercatat sebagai para pendusta yang disebutkan dalam hadis. Bagaimana ketika menyampaikan sesuatu dari Nabi dan tahu bahwa memang dia ragu, belum tentu itu datangnya dari Nabi, belum tentu memang ini valid dari Nabi, jangan dia sampaikan. Kalau dia sampaikan, kata Nabi, fahuwa ahadul kadhibin, maka dia notabene adalah salah satu dari para pendusta. Hati-hati. Begitu pula hati-hati dengan menisbatkan demikian yang dilakukan oleh para salafus saleh. Padahal di sana tidak ada khilaf di kalangan para ulama ijma ketika mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Demikianlah pendapat dari para salafus saleh. Subhanallah. Salafus saleh siapa? Apakah Abu Jahal? Tidak. Hati-hati yang demikian para jamaah sekalian. Maka ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini, yakni tentang bagaimana mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah di pertemuan mendatang kita akan lanjutkan kembali dengan bahasan berbeda, khususnya tentang bagaimana tradisi jahiliyah yang ditentang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhal. Allahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustadz atas semua yang disampaikan. Semoga kami semua bisa mengamalkan. Amin, Allahumma amin. Izin membacakan pertanyaan Ustadz. Nah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, agama Islam bukan agama yang benar menurut ahli bid'ah. Melakukan dusta, siapa mendustakan ayat-ayat pada orang zalim. Bagaimana solusinya barang siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak benar menurut Allah, tidak benar menurut manusia. Kadang-kadang banyak orang yang berbicara tentang perintah Allah, padahal di dalam Al-Quran dan Nabi tidak ada tuntunannya, tapi masih ada yang melakukan. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Bagaimana dengan kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya yang banyak saudara-saudara kita masih tergelincir melakukan perbuatan bid'ah, menganggap bahwa ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah, menganggap bahwa ini adalah perkara yang diridhai oleh Allah. Ini hati-hati. Hati-hati yang demikian. Karena ridha diterima oleh Allah, sesuatu yang notabene gaib. Kita tidak tahu, tapi kita punya indikator-indikatornya. Apa indikator-indikatornya? Ketersesuaian dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah kemudian dalam bahasa fikih perlu dibedakan antara sah dan diterima. Amalan ibadah sah, amalan ibadah diterima, ini sesuatu yang berbeda. Amal ibadah dianggap sah, itu ketika apa? Tolak ukurnya adalah syarat dan rukun terpenuhi. Maka ini sah. Syarat dan rukun terpenuhi. Dan kita dalam beribadah harus yakin. Contoh, dalam sholat, kita harus yakin bahwasanya sholat kita sah. Karena sesuatu yang bisa kita lihat.
syarat sholat kita, benar atau tidak salatnya. Kita sudah bersuci dulu, kita sudah niat menghadap ke arah kiblat, menutup aurat, masuk waktu sholat. Syarat sholat, 5 syarat sholat terpenuhi belum? Terpenuhi. Lalu rukun sholat. Rukun sholat kita terpenuhi atau tidak? Mulai dari berdiri, takbiratul ihram, sampai kemudian salam. Sah atau tidak? Tentang keabsahan sholat kita harus yakin. Kalau kita tidak yakin, nah kita harus mengulang. Kita harus, mungkin ada yang terlewat, maka sujud sahwi. Kalau itu rukun, maka dia harus mengulang kembali rukunnya. Sah itu harus kita pastikan. Sholat kita sah atau tidak? Sah. Kita harus pastikan itu sah. Kalau tidak sah, kita harus ulang. Tapi perkara diterima atau tidak, itu bukan ranah kita. Nah, bagaimana cara kita membuat agar ibadah kita secara kemungkinan besar diterima oleh Allah? Kita bisa berharap bahwa Allah akan menerima itu. Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, kita ikuti. Dan apa yang telah beliau berikan garis bawah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia mengamalkan sesuatu berupa peribadatan kepada Allah, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa raddun, maka dia akan bertolak. Ini cara kita. Kita memastikan amal ibadah ini sah, bisa dipelajari. Kita cari tahu syaratnya, kita pelajari rukunnya, sah-sah. Tapi tentang diterima atau tidak, kita berusaha untuk membuat amalan ibadah kita diterima dengan melihat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok ternyata tidak ada sunnahnya? Ya sudah. Kok ternyata ada sunnahnya? Alhamdulillah. Berharaplah bahwa ibadah tersebut diterima oleh Allah, diridhai oleh Allah. Nah, kalau tidak, ya sudah. Pelajari dulu bagaimana syarat dan rukun dalam beribadah. Setelah itu pelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Apakah dalam hal muamalah, misalnya ada yang share bahwa Nabi mengatakan tidak boleh makan ikan laut dengan hewan darat misalnya. Apakah seperti itu juga termasuk mendustakan, membuat kedustaan kepada Allah dan Rasulnya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Afan, suaranya terputus-putus. Bisa diulang? Baik, saya ulang, Ustaz. Apakah dalam hal muamalah, seperti misalnya Nabi, ada yang mengatakan atau ada yang share mengatakan bahwa Nabi berkata tidak boleh memakan ikan laut dengan hewan darat bersamaan. Apakah seperti itu juga termasuk membuat hewan laut? Hewan? Iya, memakan ikan laut dengan hewan darat secara bersamaan itu tidak boleh. Apakah seperti itu juga termasuk membuat kedustaan kepada Allah dan Rasulnya? Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Apakah benar di sana ada larangan untuk memakan dalam satu hidangan antara ikan hewan laut dengan hewan darat? Hewan laut dengan hewan darat. Apakah ada? Misalkan ikan nila dengan ayam misalnya, atau lele dengan telur misalkan, atau mungkin di sana yang turunan dari hewan darat, susu misalkan, makan water sama susu misalkan. Apakah ada yang demikian ini? Jawabannya tidak ada. Tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melarang susu dicampur dengan ikan, tidak ada. Maka ini semua kaitannya kembali kepada kesehatan. Kalau memang di sana ada madarat dalam kesehatan, baru kita tidak usah melakukannya. Tapi kalau secara medis tidak ada madarat yang memang hasil riset bisa muncul akibat mencampur susu dengan
misalkan wader, ya sudah. Maka jangan mudah menisbatkan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan. Apalagi kaitannya dengan susu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, salatun la turat. Termasuk di antara hadiah yang tidak boleh ditolak adalah susu. Nah, apalagi disebutkan dalam hadis yang lainnya tentang keutamaan susu. Ada disebutkan dalam hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Inna Allah Azza wa Jal lam yunzil da'un illa anzala lahu syifa. Tidaklah Allah ini menurunkan penyakit illa anzala lahu syifa, kecuali Allah akan turunkan pula penawarnya, ilal haram, kecuali penyakit tua, pikun. Apa kelanjutan dari hadis tersebut? Ini yang sering dipotong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, fa'alaikum bil albanil baqar. Hendaklah kalian minum susu sapi. Nabi katakan, fa'alaikum bi albanil baqar. Hendaklah kalian minum susu sapi. Fa'innaha tarummu min kulli syajar. Karena sejatinya ia tercampur dari banyak tumbuhan. Dan ini sesuatu yang makul, sesuatu yang logika. Sapi makannya rerumputan. Maka dari nutrisi-nutrisi itu lahirlah susu sapi. Ini perintah dari Nabi. Ini ada hadisnya. Nah, ketika ini adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dihubungkan dengan riset. Oh, sapi ini susunya memang baik, tapi kalau dicampur dengan misalkan wader, dicampur dengan hewan laut lah misalkan, ini menjadi tidak baik. Lalu dinisbatkan kepada Nabi, ini yang keliru. Tapi kalau dinisbatkan misalkan dengan medis, jangan minum susu dicampur sama teri misalkan. Kenapa? Bukan karena kesel, tapi karena mungkin ada kandungan ini. Dikatakan dari medis, silahkan. Tapi kalau dikatakan dari hadis, nggak bisa. Nabi perintahkan hal itu. Agama ini mabniun alal masalih, dibangun di atas kemaslahatan. Ini agama. Mabniun alal masalih. Maka jangan kemudian sesuatu yang sudah ditetapkan sebagai kemaslahatan dalam agama kok dicampur adukkan dengan hawa nafsu lalu dinisbatkan itu dari atas nama agama. Nah, maka tidak ada hadis yang menyatakan larangan mengkonsumsi antara hewan darat dengan hewan laut secara bersamaan. Tidak ada. Mau penjenengan saat acara prasmanan ngambil di sana ikan laut dicampur sama hewan darat. Apalah hewan laut yang paling besar? Misalkan ada daging ikan paus dicampur dengan hewan darat, misalkan apa? Ikan atau onta, silakan, nggak ada masalah. Begitu pula mungkin telur ikan dicampur dengan susu kambing misalkan. Kalau memang itu ada maslahatnya, silakan. Maka tentang hal ini dikembalikan kepada medis. Kalau memang medis mengatakan tidak baik, misal bagi sebagian orang minum susu sapi ini menjadi alergi, karena alergennya adalah susu sapi, ya sudah, tidak usah dia minum. Kan itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah, iya, tapi perintah yang bukan sifatnya wajib, bukan yang sifatnya wajib. Kalau mau silahkan. Kalau mau silahkan, karena memang banyak maslahat dari susu tersebut. Ada yang kemudian sebagai energi, ada yang kemudian sebagai penetralisir, ada yang kemudian terapi bagi orang-orang yang memiliki asam lambung. Karena setelah minum pedas, biasa minum susu untuk menetralisir. Tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang alergi, ya jangan dipaksakan. Namun jangan nisbatkan pula hal itu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita sering menyampaikan hadis, tetapi kita hanya menyampaikan isi hadisnya saja, dan kita lupa lafaz bahasa Arabnya, dan juga kita tidak sampaikan periwayatnya karena lupa. Begitu juga dengan ayat Al-Quran, yang kita tidak sebutkan ayatnya sekian-sekian.
tetapi kita sangat yakin isi hadisnya dan Al-Quran isi hadisnya itu sahih. Misalnya dalam menasihati anak sehari-hari, kita sering mengingatkan tentang hadis-hadis atau ucapan Rasulullah SAW. Apakah itu diperbolehkan atau mesti lengkap dengan periwayatnya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika kita menasihati keluarga, anak dan lain sebagainya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dengan lafal yang sebenarnya, tidak dengan lafal yang sebenarnya. Misalkan ketika disebutkan dalam hadis, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan yang halal itu sudah jelas, yang haram pun juga sudah jelas, dan di antara keduanya adalah perkara-perkara syubhat. Ketika kita dapati anak kita melakukan sesuatu yang dia tidak tahu, lalu kita nasihati, jangan nak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan yang benar itu sudah jelas, yang salah itu sudah jelas, dan apa-apa yang di antara keduanya adalah perkara yang syubhat. Nabi katakan innal halala bayyinun, yang halal itu sudah jelas, tapi kita sampaikan kepada anak kita yang benar ini sudah jelas. Boleh nggak yang demikian? Kita sampaikan bahwa itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Kalau memang secara makna tidak bertabrakan dan itu hadis Nabi, boleh. Sebagian ulama memberikan adab au fi makna au kama qala, atau seperti itulah yang disampaikan. Ada statement dari kita, pernyataan dari kita bahwa atau yang semakna dengan lafal itu. Kita menyampaikan sebuah lafal nih. Lalu karena kita ragu, karena kita tidak jelas, karena tidak hafal dengan baik, kita sampaikan sebuah statement au fi makna, atau yang semakna dengan itu. Au kama qala, atau yang senada dengan itu perkataannya. Maka ini kalau hadis Nabi boleh. Tapi kalau itu Al-Qur'an tidak boleh. Kalau itu Al-Quran, itu tidak. Harus dengan lafalnya. Harus dengan lafalnya. Apalagi ketika dia menyebutkan Arabiknya. Kalau dia menyebutkan dalil Al-Qurannya, maka jangan. Kalau memang mau menyitir ayat Al-Quran dan dia tidak tahu, dia hanya tahu sebagian artinya saja, maka sampaikan saja. Jangan kemudian dia tebak-tebak Arabiknya, dia sampaikan saja bahwa di dalam Al-Quran ada pembahasan tentang ini, bahwa yang ini tidak boleh, ini boleh, bahwa yang ini harusnya begini, yang itu harusnya begini. Sampaikan saja, bukan kemudian Allah Ta'ala berfirman lalu disebutkan Arabiknya. Bukan demikian. Kalau itu penyebutan Al-Quran, maka di sana harus valid, harus presisi. Tapi kalau di sana menyebutkan artinya, maka sampaikan saja. Bukan kemudian bahwa hal itu adalah perkataan Allah, tapi sampaikan bahwasanya dalam syariat kita, dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang hukum ini. Bahwa hukum ini begini, hukum itu begitu. Sampaikan demikian. Jadi bahasa-bahasa yang umum. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, jangan bermudah-mudahan dalam menetapkan halal haram. Seperti ada yang mengatakan bahwa tidak boleh kalau di sana buah dicampur dengan susu. Ini ada hadisnya. Ini ada dalam syariat kita. Buah dengan susu apa contohnya? Misalkan puding, koktail, dan lain sebagainya. Disampaikan bahwa ini aturan syariat. Tidak ada yang demikian. Hati-hati. Hati-hati dalam mengklaim sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Jika ada pertanyaan di luar tema, apakah boleh Ustadz? Nah, tafadhal. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika dalam sholat merasa bahwa dalam satu rakaat atau ada rasa ragu terlewat membaca surat Al-Fatihah? Apakah boleh mengulang kembali sholatnya? Jazakumullah khairan.
Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana kalau dalam salat ragu apakah sudah membaca Al-Fatihah atau tidak? Kalau Al-Fatihah ini kita tahu bersama adalah rukun, tepatnya rukun bacaan, maka kita harus pastikan ulang rakaat tersebut. Nah, ketika memang sudah berpindah rakaat, sudah misalkan duduk di antara dua sujud, teringat tadi rakaat ini sudah membaca Al-Fatihah atau belum, sudah ulang lagi nanti sebelum salam. Lalu kemudian ditutup dengan sujud sahwi baru salam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan berikutnya, masih di luar tema Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah pernikahan nenek kami tidak sah sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 23, yaitu menikahi dua perempuan bersaudara. Pertanyaannya, bagaimana status kami sebagai anak cucunya? Bagaimana keabsahan pernikahan anak dan cucunya? Apakah sah? Dan ikhtiar apa yang harus kami lakukan atas pernikahan kami? Jazakumullah. Ikhtiar apa yang harus dilakukan atas? Ikhtiar apa yang harus kami lakukan atas pernikahan kami? Apa hubungannya pernikahan kami dengan yang dilakukan oleh nenek? Menurut sepemahaman saya, jadi dia merasa bahwa pernikahan neneknya itu tidak sah. Otomatis kalau tidak sah kan melahirkan anak-anak yang bermasalah dalam hukum ya Ustaz. Jadi bagaimana status kami sebagai anak cucunya gitu. Terus kemudian dia menikah, kan berarti orang tuanya atau bapaknya tidak berhak menjadikan wali karena pernikahan ibunya juga tidak sah. Mungkin seperti itu. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika ada sebagian saudara-saudara kita yang melanggar apa yang Allah Ta'ala firmankan, wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Dan janganlah engkau menggabungkan dua orang bersaudara kecuali apa-apa yang sudah lampau, apa-apa yang terdahulu. Kok ternyata hal itu dilakukan oleh mungkin ada saudara, keluarga, tetangga, lalu melahirkanlah anak-anak. Bagaimana hukum anak-anak ini? Anak-anak itu tidak ada yang salah. Maka tidak ada kok istilahnya anak haram. Haram di sini haram apa? Apakah terlahirnya haram? Terlahirnya atas takdir Allah. Terlahirnya tetap dalam keadaan fitrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua anak Adam yuladu alal fitrah. Terlahir dalam keadaan fitrah. Muyuluhum Islam. Kecondongan mereka adalah Islam. Maka, kalau kemudian ditanya, bagaimana status kami sebagai anak? Ya sudah, status sebagai anak. Dan permasalahan apa yang dilakukan oleh kedua orang tua, itu hisab orang tua. Adapun anak, insya Allah mengikuti dari hubungan tersebut. Kita tidak bisa kemudian menjudge bahwa berarti pernikahannya yang kedua, misalkan yang pertama dengan mbaknya, lalu kemudian yang kedua dengan adiknya, kakak beradik, lalu kemudian dengan yang kedua ini, kakak beradik ini, anak turunannya tidak dianggap sebagai tidak dianggap sebagai anak dari bapaknya. Nah, kalau mungkin yang bisa dilakukan sekarang setelah mengetahui kalau memang kakek masih hidup, ya sudah, kakek dianggap tidak lagi sebagai suami dari pernikahan keduanya dengan si adik. Tapi kakek dan nenek sudah meninggal semua, ya sudah. Kalau kakek dan nenek sudah meninggal semua, anak-anaknya berlaku sebagaimana pada umumnya. Bisa ada tindakan kalau kakek dan nenek masih hidup.
maka kakek diminta berpisah. Bahkan ini pernikahan fasakh. Fashun nikah ini batal pernikahannya. Karena memang di sana ada penghalang. Pernikahan keduanya terhalangi oleh status dirinya dengan apa? Dengan istri pertama. Karena kakak beradik. Tapi karena kakek ini sudah meninggal, kakek nenek sudah meninggal, ya sudah. Anak-anaknya tetap. Anak-anaknya tetap. Bagaimana dengan pernikahan kami? Ketika kami dulu dinikahkan oleh kakek. Atau orang tua kami dinikahkan oleh kakek. Ketika orang tua kami dinikahkan oleh kakek, misalkan orang tuanya adalah dari pernikahan keduanya kakek. Orang tua kami dinikahkan oleh kakek. Tapi kakek sudah meninggal, ya sudah. Kakek sudah meninggal, kakek nenek ya sudah. Lain cerita kalau kakek nenek ini masih ada orang tua, bagaimana sikapnya? Tayyib. Maka seharusnya orang tua ini dalam mensikapi anaknya, anak dinisbatkan kepada orang tuanya, nenek. Istri kedua. Maka istri kedua, maka kemudian memberikan perwalian kepada seseorang, entah itu kepada ustadz atau kepada siapa, untuk menikahkan ulang kedua orang tuanya. Tapi kan kakek nenek sudah meninggal, ya sudah, pernikahan orang tua berjalan. Orang tua kemudian punya kita, anak cucunya, bagaimana kita? Ya sudah jalan. Demikian. Karena itu sudah berlalu. Kakek dan nenek sudah meninggal, dan sudah tidak ada lagi yang bisa dirubah. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Apakah masih boleh membacakan pertanyaan di luar tema? Nah, insyaallah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya, jika suami pernah menjatuhkan talak, mengatakan cerai kepada istri beberapa kali, lalu kemudian akhirnya mereka menikah kembali. Setelah pernikahan kedua, lalu si suami menjatuhkan talak dan mengucapkan cerai dan membahas pembagian harta. Bagaimana hukumnya dan apa yang harus dilakukan oleh istri? Syukron, mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika ada seorang suami mengucapkan lafal talak berkali-kali kepada istrinya sampai kemudian tidak terhitung. Sampai di sini dulu, hukum mengucapkan talak berkali-kali ini termasuk talak bid'ah. Termasuk talak bid'ah, talak yang diucapkan berkali-kali. Karena talak yang sunni, talak yang sesuai dengan sunnah, ketika di sana talak, maka di sana berhenti dulu, ada masa iddah. Lalu kemudian apa? Rujuk. Talak lagi. Ini yang sunni. Ini yang sunni. Tapi kalau kemudian habis talak, notabene masuk masa iddah, rujuk kembali, kalaupun tidak tahu dengan bahasa rujuk, maka bergumul, hubungan suami istri, ribut lagi, talak lagi, masuk masa iddah notabene. Ketika dalam masa iddah rujuk kembali, ada hubungan suami istri, maka talak kedua, lalu talak lagi, begini sudah 3 kali, kok kemudian nikah lagi? Nah, ini sudah pernikahan yang batil, ini sudah pernikahan yang batil, apalagi rujuk. Yang sudah talak 3, jangankan nikah lagi. Nah, rujuk saja tidak boleh. Maka kok ini rujuk? Setelah rujuk, pisah lagi. Ya sudah, memang karena dari awal pernikahan tidak benar. Caranya jauh dari ilmu, tidak mengamalkan ilmu, tidak belajar bahkan. Salah. Lalu ketika kemudian sudah mau berpisah, membahas tentang pembagian harta. Bagaimana demikian ini? Pembagian harta, kalau memang di sana ada harta suami, ya sudah serahkan saja. Harta gono gini dalam Islam ini tidak ada. Yang ada ya harta suami, harta istri, nafkah suami kepada istri, ya nafkah suami kepada istri. Kalau kemudian suami ini pernah kemudian memberikan istri ini dan ini, misalkan perhiasan dan lain sebagainya, ini sudah diberikan, ya sudah, ini hitungan, ini pemberian. Tidak usah kok dihitung, saya dulu pernah memberikanmu ini, sekarang kita sudah berpisah, maka bagi 2. Subhanallah. Al-a'id fi hibatihi kal qalb. Nabi SAW katakan, orang yang mengambil kembali hibahnya,
setelah diterima oleh pihak yang bersangkutan seperti anjing yang menjilati kembali muntahnya. Ini tidak boleh. Maka kalau yang dibahas adalah harta suami, harta istri, silahkan. Misalkan suami punya mobil dulu beli untuk dirinya, dipakai istri, misalkan. Ya sudah, mau diambil suami, silahkan. Tidak ada masalah. Sang istri pernah membeli rumah di atas namakan sendiri, memang niatnya untuk dirinya, dari uang-uangnya, tapi dipakai tinggal bersama oleh suami. Suami tinggal di sana. Sang istri kemudian menyuruh suami untuk tidak tinggal di sana, karena itu adalah rumahnya, dan dia tidak ingin orang lain tinggal di situ. Ya, silahkan. Suami ya sudah tahu diri. Hingga akhirnya kemudian dia tidak ngotot-ngotot, terus saya kan selama ini menafkahimu di rumah ini. Bukan begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada lagi? Sepertinya sudah habis, Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan para jamaah sekalian, para akhwat, para ummahat, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya, ana mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, melahirkan keberkahan untuk diri kita semua tanpa terkecuali, sehingga ketika ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat, semoga Allah kabulkan, karena wasilah keberkahan dari majelis ilmu di pagi hari ini. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Rashid Abu Rashidah hafizahullah atas ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi pahala jariah untuk beliau. Dan semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan guru-guru beliau, dan orang-orang yang beliau cintai. Amin, Allahumma amin. Wabil khusus, jazakumullah khairan kepada Ukhti Welin yang setia membersamai kajian-kajian kami dengan notulennya. Jazakumullah khairan, semoga Allah mengkaruniakan beliau surga firdaus. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kepada jamaah hasanah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum jami'an. Semoga kita tetap istiqomah di atas jalan ketaatan dan tetap istiqomah menuntut ilmu syar'i. Dan semoga ilmu yang sampai kepada kita, Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Kami segenap tim kajian hasanah dan saya pribadi sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penyelenggaraan kajian ini banyak sekali kekurangan dan mungkin ada beberapa pertanyaan belum bisa dibacakan. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.